Kalau cintamu ditolak, kamu cukup sampaikan kepada dia. Bila dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, maka aku pastikan aku bisa membuat kamu rindu tanpa bertemu. Yang datang malam hari ini pulang dengan menambah mahabbahnya berarti berkah. Amin. Kalau ngomong capek, semua orang pasti punya kecapean masing-masing. Tapi saya ingat, wa maladzatu illa ba'da ta'ab. Tidaklah ada kelezatan kecuali atas setelah kecapean. Kalau ada puasanya pasti ada berbukanya. Kalau ada puasanya pasti akan ada hari rayanya. Disitulah saya sering mengatakan, kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Betul? Makanya kamu yang jomblo-jomblo santai saja. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kalau cintamu ditolak, kamu cukup sampaikan kepada dia. Bila dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, maka aku pastikan aku bisa membuat kamu rindu tanpa bertemu. Maka saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan semua yang kita keluarkan untuk acara malam hari ini, siapapun yang mengeluarkan hartanya, tenaganya, dan ilmunya, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, man kana lahu ilmun, yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, hendaklah dia sedekah dengan ilmunya. Kata orang Jawa mulang. Wa man kana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, hendaklah dia sedekah dengan hartanya. Enggak mungkin bikin acara seperti ini tidak mengeluarkan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga, dia enggak punya uang, enggak punya ilmu, punyanya tenaga, falyatasaddaq bikuwati, hendaklah dia sedekah dengan tenaganya. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang nomor 4, sudah tidak mulang, enggak nyumbang, enggak rewang, cangkeme cerewet. Ada yang seperti itu? Yang bisa ana drone cangkeme ndang. Dibuat natural seolah-olah nggak lihat kan keren, malah nggak domblong. Yang domblong mesti HP-nya cross. Maka hendaklah kita semuanya malam hari ini bersyukur dikasih karunia oleh Allah. Begitu banyak orang yang sebenarnya mungkin lebih leluasa rezekinya, tenaganya, kemampuannya, waktunya, tetapi tidak bisa hadir di tempat seperti ini. Kenapa? Karena belum Allah izinkan. Maka hanya orang-orang yang terpilih, yang mengikhlaskan hatinya, yang diberikan izin oleh Allah untuk menghadiri sebuah majlis. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, ketika kamu melintasi taman surga singgah. Para sahabat terperanjat, ini masih di dunia wahai Nabi, kenapa engkau mengatakan taman surga? Wa ma hiya riyadul jannah, apa itu taman surga di dunia? Khilaqu dzikri wa majalisul ilmi. Surga di dunia itu adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Maka terima kasih Anda duduk tanpa tikar di bawah. Saya doakan pulang pengajian little body, sini gatel kelupaan berdua. Little body. Anda ikhlas malam hari ini pengajian? Ikhlas. Ingat, ikhlas itu cirinya diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Maka malam hari ini saya niatkan, saya hadir bukan sebagai guru kalian, bukan sebagai kiai, bukan sebagai ustadz, tapi sebagai sahabat. Podcast terakhir saya dengan Mas Dedi, ketika saya nasihati Deddy Corbuzier untuk men-take down video tentang LGBT, saya sampaikan kepada dia, Gus, kenapa kamu tidak pernah meninggalkan saya? Saya bilang, karena aku adalah sahabatmu.
Sahabat persahabatan itu adalah seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Seorang sahabat yang memahami air matamu itu lebih baik daripada 1000 teman yang hanya bisa melihat canda dan tawa. Hari ini banyak orang datang hanya karena butuh, tapi lupa untuk menghargai. Maka carilah tempat kamu dihargai, tidak hanya dibutuhkan. Karena banyak orang yang datang di saat butuh, tapi lupa menghargai. Betul? Ya kayak cowok di mata cewek. Cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Bikin kopi tanpa gula, pahit rasanya. Siapa yang disalahkan? Gulanya. Bikin kopi tanpa gula. Bikin kopi kemanisan kebanyakan gula. Siapa yang disalahkan? Tetap gulanya. Bikin kopi kok kebanyakan gula. Itulah cowok di mata cewek. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Apakah benar ini kopi? Akan saya coba rasanya. Oh masih panas. Mumpung masih panas harus diminum. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Ibu-ibu, mbak-mbak, belajarlah dari kopi. Dia jujur dengan hitamnya untuk dicintai. Dia jujur dengan hitamnya, tidak butuh diputihkan untuk dicintai. Beda kalau raimu. Maka di sini dari saya lihat mbak-mbaknya, ibu-ibunya, masya Allah. Saya ingat buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Oh petani, oh kalau petani beda lagi. Buah belimbing di atas ketek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Ya nggak apa-apa, sekarang wajah glowing itu penting. Kalau ibu-ibu bilang, Gus, saya udah punya suami, haruskah saya make up dan dandan? Tetaplah bermake up dan dandan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Makanya kemarin dan saya ditanya, ada nggak kriteria suami jahat? Ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hanya orang-orang yang terpilih, maka namanya barokah. Kok kamu memanfaatkan waktumu untuk kebaikan-kebaikan, itulah barokah. Kenapa kita harus baik? Ingat, tugas manusia di dunia dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat oleh Allah apa? Amal terbaik. Maka kalau kamu baca fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu maknanya apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Pak Sumairi jadi polisi, jadilah polisi terbaik. Pak tentara, jadilah babin terbaik. Panitia terbaik, banser terbaik, kiai terbaik. Itu fastabiqul khairat. Bukan satu posisi direbutkan banyak orang. Kalau satu posisi diperebutkan banyak orang, yang terjadi iri, dengki, hasut. Ingat, kita hidup di atas bumi yang sama, tetapi di atas takdir yang berbeda. Maka optimislah dengan segala kemampuanmu. Jangan insecure, jangan underestimate. Yakin dengan masa depanmu. Kenapa? Karena masa depan seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Saya senang kalau ngaji, walaupun saya capek, sakit, melihat anak-anak muda kayak gini. Masya Allah. Ingat, anak muda banyak karya, bukan banyak gaya. Betul? Kalau dulu Bung Karno mengatakan apa? Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Sekarang ya Allah, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan kujadikan ganteng-ganteng segala.
Ayo nak, semangat. Semangat. Caranya bagaimana? Ini yang pengen saya sampaikan. Belajar dari orang berpuasa. Orang berpuasa itu lapar, haus, dahaga, lemes, panas. Tapi kenapa dia bisa bersabar? Kalau seandainya Pak Polisi makan di kamar, makan nasi padang, keluar pura-pura puasa. Ada yang lihat? Enggak. Ada yang tahu? Enggak. Apalagi kayak Pak Sumairi, polisi berkumis. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele, bukan buaya. Katanya Pak Polisi, matanya. Orang berpuasa itu lapar, haus, dahaga. Kenapa dia bersabar? Jawabannya adalah karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Adzan maghrib pasti datang. Artinya apa? Atas semua kesusahan, atas semua ujian, atas semua musibah, kenapa kita harus bersabar? Yakin pertolongan dari Allah pasti datang. Contoh, Pak Jokowi kemarin sudah mengatakan, boleh lepas masker di tempat terbuka, asalkan yang datang tidak banyak. Artinya apa? 3 tahun kita diuji oleh Allah dengan pandemi, dengan segala variannya, sampai kita stres. Muncul varian Alpha, langka masker, kalau ingat. Muncul varian Delta, langka oksigen. Begitu muncul Omikron, langka minyak goreng. Sejarah mencatat hanya COVID Omikron di Indonesia yang nguntal minyak goreng. Kemarin saya ditanya sama wartawan, Gus, ada isu katanya besok akan ada perkawinan silang antara varian Delta dengan Omikron. Apa komentar Gus Miftah? Kita doakan mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Dan ternyata apa? Atas kesabaran, atas ikhtiar pemerintah dibantu TNI Polri, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hari ini Indonesia termasuk negara terbaik di dalam melawan COVID-19. Alhamdulillah. Maka apa? Ketika Allah memberikanmu sebuah ujian, yakinlah jauh hari Allah sudah memberikan kunci jawabannya. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Kalau ada guru mau ngasih ujian kepada murid, apa yang dilakukan guru? Pasti mempersiapkan kunci jawaban. Artinya apa? Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci. Masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Makanya apa? Gak mungkin masalah gak ada solusinya. Ketika Allah memberikan kamu masalah yang berat, Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat. Tetapi Allah memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Sabar, sholat. Coba kita latihan sabar, Mas. Seminggu yang lalu nama saya trending Twitter nomor 1 gara-gara nasihati Mas Dedi. Semua orang nyerang saya. Dedi Corbuzier Islamnya kayak gitu karena salah milih guru. Miftah itu liberal. Saya batin, saya bercermin. Masa gantengnya kayak gini liberal? Liberal saya di mana? Ahli maksiat saya openi, pemabuk saya openi, banci saya openi. Liberalnya di mana? Saya nasihati Dedi, bro, postinganmu dihapus, salah. Banyak orang protes. Niat yang soleh harus disertai dengan cara yang soleh sehingga endingnya soleh. Manut. Kok saya dikatakan liberal? Dihajar saya, Pak. 2 bulan sebelumnya saya dihajar gara-gara persoalan wayang. Orang mengatakan wayang haram mau dimusnahkan. Saya lawan. Gak bisa. Saya dibully. Instagram saya dibully, komentari 27.000 komentar. Semuanya mencaci. Sabar, sabar. Sakit hati Gus? Enggak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Saya sudah terdidik untuk itu. Dimaki orang. Ceramah di gereja diajar. Miftah kafir. Apa jawaban saya? Enggak masalah. Sahadat lagi. Lock in.
Gara-gara saya ceramah di gereja, saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara toleransi di Amerika. Kenapa saya sakit hati? Kalau kalian jelas gak akan pernah sakit hati. Kenapa? Karena kalian seperti pohon pisang, punya jantung tapi gak punya hati. Makanya nak, cintailah pasanganmu cukup dengan sepenuh hati, jangan dengan segenap jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Janji gak jiwa. Gue malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Ya sing galak titik ngono lho. Caranya gimana? Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Sadis. Modar. Ya Allah. Kita harus bersabar. Bukankah kemudian Allah mengingatkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah. Kamu belajar dari orang berpuasa. Dengan segala godaan, ujian, cobaannya, dia bersabar. Kenapa? Karena makna puasa itu adalah al-imsak. Al-imsak itu artinya ngempet. Orang yang akan selamat adalah orang yang mampu ngempet. Saya 2018 juga pengajian di Belanda bersama beberapa negara Eropa. Italia, Belanda, Swiss, Belgia. Saya ditanya wartawan terus. Ngaji di klub malam lokalisasi itu kan yang ngaji cantik-cantik. Gus Miftah enggak kepingin? Kepingin. Lanang sih. Terus gimana? Ngempet. Masa kiai ngacengan? Makanya Pak Sumairi nggak akan saya ajak, bahaya. Nanti mau masuk nggak mau pulang. Saya ingatkan, manusia itu makhluk unik. Uniknya di mana, Pak? Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Punya iman, nggak punya nafsu. Maka malaikat itu benar terus, nggak pernah salah. Itu artinya apa? Kalau ibu-ibu pengen punya suami benar terus, nggak pernah salah, gampang, nikahlah dengan malaikat. Apalagi Israel. Iya betul. Ora percaya jalan-jalan. Kalau ini cabut nyawamu. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan iblis. Iblis itu sifatnya apa? Iblis itu punya nafsu tapi dia nggak punya iman. Maka iblis itu salah terus nggak pernah benar. Itu artinya apa? Kalau bapak-bapak punya istri salah terus nggak pernah benar, saya pastikan istrimu adalah Iblis. Bu, ibu, perempuan itu imam apa makmum? Makmum. Laki-laki adalah imam. Yang namanya makmum harus manut dengan imam. Imam ngatur makmum. Makmum diatur oleh imam. Tapi sekarang lagi tren justru makmum ngatur imam. Masih ingat Rapim TNI Polri, Jokowi bilang apa Pak Presiden? Tolong TNI Polri awasi WA grup para istri. Jangan sampai terpapar ustadz radikal. WA grup para istri tolong diawasi. Saya bilang, ini bagus banget perintah Presiden. Tapi pertanyaannya, emangnya berani suami ngawasi HP-nya istri? Yang ada istri ngawasi HP-nya suami. Betul Bu? Pak Sumairi Kapolsek di kantor galak. Di rumah ketemu istrinya. Wong wadon dilawan. Ingat, ini rahasia. Tolong bapak-bapak tak kasih tahu, kamu jangan bilang istri. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Betul kan? Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Dan celakanya apa? Perempuan itu ahli sejarah.
Kapal baik. Ingat. Sekali kamu punya salah, seumur hidup ingat. Orangnya datang, ikut tertawa, jilbabnya pink. Yang hitam insya Allah lebih parah. Bukamu. Kenapa? Kena. Oh kita. Yang hijau insya Allah sama. Oh yang hijau ibu muslimat. Saya lihat ibu muslimat Fatayat gak perlu lihat seragamnya, saya tahu. Dilihat dari baunya. Fatayat parfum, muslimat fresh care. Karolot makanya. Selalu ala Nabi Muhammad. Wasta'inu bisabri wassalah. Ingat, istri itu diuji dengan suami miskin. Laki-laki diuji dengan istri galak. Saya ulangi, ujiannya laki-laki, ujiannya suami itu istri galak. Itu anak-anak hadroh tahu kuncinya istri bojo galak? Gak tahu. Cek, bukan. Istri galak itu kuncinya tawakal dan sabar. Bukan cek. Sabar. Jangan pernah berani sama istri. Ya. Istri-istri zaman pandemi itu udah pintar nyari uang, Pak. Jadi dimanapun suami nyimpan ketahuan. Bu, yang ngatur rumah tanggamu, kamu apa suamimu? Antut. Suang kelalen. Tapi memang seni, Pak. Seni mendidik istri. Maka istri itu kepanjangannya istana tempat ridho ilahi. Artinya kalau kamu berhasil mendidik istrimu, di situ ada ridho ilahi. Sementara suami itu kepanjangannya apa? Semua uang adalah milik istri. Cangkeme. Oke. Makanya mas-mas sabar saja. Segera menikah. Supaya kamu bisa merasakan sensasi punya istri galak. Sensasi bro. Saya belum punya gaji Gus, gak berani menikah. Saya banter. Nikah. Ingat menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan Baye. barokah goblok. Sesat. Barokah. Sesat. Lah jalan bayi itu merupakan bagian dari barokah. Makanya kemarin Dini tak marahi. Kamu jangan ngawur, Dad. Kenapa, Bro? Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat, Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Bukan Adam dan Bambang, apalagi Adam dan Sumairi. Tujuannya apa? Diciptakan Adam dan Hawa. Ar-Rum 21. An khalaqalakum min anfusikum azwajan, supaya bisa menikah. Makanya saya bilang, saya bisa menerima perbedaan loh, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Bahwa laki-laki senang sama laki-laki itu sudah dilaknat oleh Allah sejak zaman Nabi Lot. Al-A'raf ayat 80-84. Istrinya Nabi Lot bukan pelaku, tetapi dia ridho dan mendukung gerakan lesbi gay, dilaknat oleh Allah. Sampai Rasulullah mengatakan la'anallah man amila amala qaumil Lut, sampai 3 kali. Allah melaknat siapapun yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lot 3 kali. Jadi takut Pak, saya bilang, saya nggak tahu bro. Makanya ngaji, malah nyalahke. Lah kok gurune kepiye? Matane.
Makanya coba mas-masnya yang wajar-wajar saja lah. Pasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Saya belum laku Gus, ingat nikah niku syaratnya namung kalih sinten. Sama siapa? Namung kalih. Iya. Kalih Sinten teman. Siapa? ya kalih wadon. Dan perempuan yang dibutuhkan untuk cuma satu, mas kawin. Tapi perempuan ingat, ada satu mas kawin yang paling tidak disukai oleh perempuan. Mas kawin lagi. Kalau ada orang bilang begini, Mas. Saya di dunia jomblo bahagia. Siapa yang bilang? Nabi Adam di surga dengan segala kenikmatannya. Dia sendirian kesepian. Makanya minta Siti Hawa. Di surga apa anak? Kesepian. Lah kamu di Cirebon kok mengatakan jomblo bahagia. Jangan-jangan kamu gak normal. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Ajar, babi. Eman-eman gunmu sunat. Orang ana bedane karo keran. Kudu nguyuh tok. Suwe-suwe karaten. Inyong bae pengen nambah. Kalau saya nikah lagi, saya pengen nikah cewek Arab. Jadi kalau istri Arab saya marah selasa mendengarkan tartil Quran. Kewek sedekahullah. Amin matamu. Ya, bagaimana kita menjalaninya? Ya, selawatan dulu ya. Kerja. Aku ngerti. Panitia siap-siap sambil anak-anak ini. Ayo selawatan Le. Dari mana ini selawatannya? Apa namanya? Grupmu apa? Braja Musti. Keren amat. Nama hadrohnya tidak sekeren nama penabuhnya. Jadi kalau kamu besok bikin kurikulum vita ngelamar istrimu, kamu bilang, pekerjaanmu apa? Penerbang. Penerbang apa? Hadroh. Insya Allah saya besok masuk surga, anak-anak hadroh ikut. Amin. Tapi yaitu nih surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrohan. Yang jelas ikut kiai besok masuk surga itu banser. Kan banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Kalau Pak Polisi ya tergantung. Tapi ingat Pak Polisi, an-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau ada polisi, tentara seneng ngaji, ya matinya pas pengajian. Tapi kalau ada polisi, dolannya pinggir jalan. Saya besok siang itu halal bihalal disetup Pak Sukabumi. Pak Sumairi sudah ya? Untuk ngasih wejangan anak-anak. Hati-hati matamu. Loh kalau bapak belum menikah, nikah dengan polisi. Apapun permintaanmu jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksana. Ya minimal bancer lah, push up kuat. Makanya bancer tolong ingat kata-kata saya, perutnya jangan besar-besar. Awal gue wetenge gede. Dan teman saya dokter, dia bilang, Gus, bilangin teman-teman apa? Cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Ini gede. Bukan sarungnya kayak penti. Info. Masih. Saya satset masih. Ayo.
Tenanan. Baca musti bisa ngoni rum. Belum ada. Ayo kita selamatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Baru. Baru. Belum dibikin, belum jadi. Lama wis lali ya. Yes lagu Saisan yuk, semuanya bisa yuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Ya Habib. Salah. Ya Rasulullah. Makanya kalau kamu merasa hidupmu bermasalah, bernyanyilah. Maka begitu kamu bernyanyi, kamu baru sadar bahwa suaramu bermasalah. Ya, panitia siap-siap. Tuh, punya uang masukin. Ono dompet isinya 100.000, 50.000. Sini jemplungnya yang mana? Delok kebun binatang, delok kunyuk, samune 100.000. Pengajian deleng kiai viral, 1.000. Berarti lu larang kiai apa kunyuk? Gue ngajeni kiai apa kunyuk? Ayo, dijawab. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Ya Rasulullah. Ya Habibullah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah. Yang wis mati Bondora melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau donga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah ya Habibullah. Bocah cilik diulang ngaji sesuk yang gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek sholawatan ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Vokalisnya nambah isi Eropa ngono mau bisa nambah isi Eropa umpamane piye bisa sumber lor kerawuan Gus Miftah kiai neng ganteng tur ugi gagah tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Lah karep yang tenteng. Ganteng ini membunuh. Udah untuk anak-anak ini, tak kasih nasihat. Dengerin.
Ipit gorengan kopi. Mana mau sopo semangat? Masa terlalu semangat, baru nggak jelas. Masa ngarep-ngarep sangu. Kiai diundang pengajian, ngarep-ngarep sangu dosa. Tapi panitia pengajian ngundang kiai lagi sangoni luwih dosa. Gua sangoni ditampa, ora sangoni panitiane di WA. Piye karepmu? Dulu dengerin, nasihat anak muda. Ipit gorengan kopi, diseret sapi, amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni, amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Ana ngono kuwi? Wonten kata. Makanya mbak-mbaknya ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap. Ingat, tahu bulat digoreng dadakan cumuili regane 500-an. Mosok namu gede rasane enak modal gratisan. Masuk. Sing lanang malah galau. Kena Mas. Sembarang kali ini budak, sing tak sayang mata dipicek. Insyaallah, alhamdulillah. Wis namung manitane kae. Wis tengah loro. Sini ke makam Gunung Jati jauh enggak? Dekat. Dekat. Saya diperintah sama Abah Lutfi Dawi, le bareng ngaji ning Babakan ning Sambelor langsung ke makamnya Sunan Gunung Jati. Oh nggih, Pak. Doakan Abah Lutfi panjang umur nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, sekarang bagaimana? Nah, kasih semangat bocah-bocah ini. Le tangan Dani. Mungkin dari semua kiai-kiai NU sing awak mengerti, sing paling goblok ya. Yang paling bodoh itu saya. Karena apa yang saya dapatkan hari ini di luar ekspektasi saya. Indah itu adalah manakala kita berdoa satu oleh Allah dikasih dua. Enggak berharap justru dikasih. Tapi mohon maaf, rata-rata orang berdoanya itu melebihi kenyataannya. Indah itu adalah manakala faktanya melebihi ekspektasinya. Jangan sampai ekspektasinya tidak sesuai dengan faktanya. Kalau bapak-bapak di panggung ini jelas ekspektasinya Fatimah, istri 4 satu rumah. Tapi kenyataannya istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Betul Pak Polisi? Jujur baik. Saya mau tanya coba sebelum saya lanjutkan. Mas, tolong Anda jawab. Ini latihan logika, psikologi. Anda kalau disuruh milih mana? Istri cantik tidak solehah atau istri jelek tapi solehah? Jawabannya langsung cantik solehah. Kenapa Anda milih jawaban yang tidak ada pilihan? Kan goblok. Orang-orang pilihannya dipilih. Kowe milih jeruk apa semangka? Aku milih duku, kan peko. Kenapa itu saya tanyakan? Hidup itu sesuai faktanya, bukan sesuai keinginannya. Urip kuwi saknyatane, ora sakarepe. Maka dulu ketika kiai saya tanya, Miftah, kamu pilih mana? Istri cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Saya jawab, cantik walaupun tidak solehah. Istri saya kiai saya tanya, alasanmu apa, Le? Kiai, laki-laki itu imam, perempuan makmum. Kalau istri saya sudah cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai suami menjadikan istri saya solehah.
Tapi kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf ya, menjadikan cantik mahal harganya. Wong itu kan larang ini Pak. Betul Pak ya? Coba kalau bapak-bapak ini pengajian, simple. Kopiah 1, hem 1, sarung 1. Bahkan mungkin gak sembakan. Coba kalau perempuan Anda lihat. Alis ketok apik lukisan. Rai ketok roto wedaan. Hidung ketok mancung suntikan. Untu ketok rapi kawan. Body ketok dhuwur sandal jinjitan. Susu ketok gede yo ganjelan. Ngono bunga-bunga wong lanang tukang ngapu sisik ngapu sikit. Delalah kok grimis arah raine luntur kan. Kan saya ditanya Pak, ciri-ciri Siti Aisyah itu Nabi Muhammad kenapa dipanggil Ya Humaira? Ya Humaira itu kan artinya apa? Wahai engkau yang memiliki pipi kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah itu kulitnya putih, kalau tersenyum menjadi merah. Lah, Siti Aisyah itu kan semuanya asli. Alisnya buntut kalau jengkeng, irunge bongkok semende, untune miji timun. Lah ibu-ibu sambelor jelas, untune miji timun, ning timun tuwa rodok bosok. Timun suri. Santai aja Bu, santai. Gak usah baper. I love you too. Aku seneng kok itu. Apa aku seneng karo wong lanang? Hidup itu sesuai faktanya, tidak sesuai ekspektasinya. Makanya konsep bahagia menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam apa? Liyaqilla ma tafrahu bi, yaqilla ma tahzanu bi. Semakin sedikit yang membuat kamu bahagia, maka semakin kecil potensi kamu kecewa. Orang itu banyak kecewanya kenapa? Karena ekspektasinya terlalu tinggi. Maka saya sering ngomong, omonganmu ora usah terlalu dhuwur, ndak cangkemmu disampluk pesawat. Jadi standar kebahagiaannya digawe minimalis saja gitu. Saya bilang begini Pak, standar kerja maksimalis, standar hidup minimalis. Yang terjadi sekarang apa? Graduate itu. Standar hidupnya maksimalis, standar kerjanya minimalis. Pengennya kaya secara instan, cekel polisi, murah banget. Yang terjadi apa katanya? Crazy rights. Hilang rate-nya tinggal Kreditnya. Makanya saya identifikasi Mas, ada dua model orang. Yang pertama sumaker, yang kedua kirmasu. Sumaker itu apa? Sugih maca kere. Yang kedua kirmasu, kere maca sugih. Lah di Indonesia itu hari ini kebanyakan kere maca sugih. Kenapa? Karena hidupnya tidak sesuai dengan faktanya. Maka kamu tahu apa bedanya miskin dengan sederhana? Miskin itu kondisi hidup, sederhana itu gaya hidup. Tukang foto kakean gaya. Kayaknya rakatek-katek isin. Tapi malam hari ini cintaku kepada warga Cirebon seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Asik. Pokoknya dengan ngomong apa mawon mesti jadi kuat. Pak polisi ngomong apa coba? Tak jadikan kuat. Perutmu tidak sebesar isi rekeningmu. Tipis matamu tipis. Ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan, betul? Yes. Nggak ada cewek matre, yang ada cowok kiri. Kenapa? Karena perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Wayai. Info.
Saya ulangi. Liyakilla ma tafrahubi, yakilla ma tahzanu. Semakin sedikit potensi kamu, semakin sedikit standar kebahagiaanmu, maka semakin kecil potensi kekecewaan. Kita itu gak usah punya pikiran macam-macam. Golek bojo karepe standarnya sing ideal. Raine, bodine kaya Anya Geraldine. Rekeningnya kaya Nagita Slavina. Bodine kaya Aura Kasih. Ternyata begitu dapat istri, ya Allah, satu lagi setengah tua lemu gino-gino. Dan ingat ya, berdoa itu bukan ngatur Allah, tapi minta sama Allah. Kita itu kan rata-rata hari ini kalau doa ngatur ya. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Ya Allah, saya pengen dapat istri yang SDSB, semok depan, semok belakang. Ibarat mobil kayak Isuzu Panther. Ini suku-suku pantat yang bikin gemeter. Kalau nggak ada minimal yang STNK, ya Allah setengah tua yang kenceng. Kalau nggak ada STNK, ya Allah setengah tua yang kewer-kewer. Dapatnya STMM, setengah tua meh modar. Kalau saya dulu sederhana Pak. Saya dulu berdoanya apa? Ya Allah, berikanlah saya istri yang lebih alim dibandingkan saya. Tapi biarkan dia mendidik saya. Atau berikan saya istri yang dia tidak lebih alim dibandingkan saya. Supaya saya bisa mendidiknya. Saya dulu mau dipek mantu oleh kiai terkenal. Saya nggak mau. Alasan saya apa? Nggak enak. Kalau saya punya mertua terkenal, saya nggak bisa terkenal. Orang akan bilang, alah Miftah Raiso terkenal, padahal morotuane terkenal. Kalau saya terkenal, lumrah Miftah kayak terkenal, wong morotuane terkenal. Maka saya minta, ya Allah, saya minta mertua yang biasa-biasa saja. Bila perlu gampang dihapusi ya Allah. Akhirnya saya menikah, tenang, kere, saya ngapusi morotua tok. Nah, karena waktu itu saya mau limo. Apa itu? Madep mantep mangan melu morotua. Akhirnya M10 madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15 madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Mertua saya jawab M1. Apa Pak? Madamu. Tapi apa? Bahwa Allah mengajarkan kita sikap optimis. Optimismenya gimana? Coba kita lihat dalam sejarah Al-Quran. Sejarah para nabi dan rasul. Ini inti tema malam hari ini. Coba Anda lihat. Bagaimana kemudian nabi diajarkan sifat optimis. Anda tahu nabi yang dimakan ikan? Nabi Yunus. Dia sudah masuk ke perut ikan. Diajarkan optimis oleh Allah. Gak usah takut kamu Nus. Ada aku kata Allah. Dan ternyata Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Nabi Ibrahim disuruh perang melawan Namrud. Dibakar sama Namrud. Nabi Ibrahim yakin dia menjalankan peperangan itu atas nama perintah Allah. Nabi Ibrahim dikejutkan dengan api yang tidak membakar tubuhnya. Kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya Ismail. Diterima dengan hati. Allah mengejutkan Ibrahim, Ismail diganti dengan seekor domba. Yang paling dahsyat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Perang kamu melawan Fir'aun. Kalau pakai logika gak berani Pak. Kenapa? Fir'aun itu bapak angkatnya. Musa anak angkatnya. Kerajaannya besar Fir'aun. Pasukannya banyak Fir'aun. Hartanya banyak Fir'aun. Tetapi Musa berani atas nama Allah. Singkat cerita mereka perang. Anak yang tunggu Kak. Ingat, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Makanya kalau saya ngaji Anda tidur berarti Anda pengen cepet-cepet.
siapa yang tidur? Kamu ya? Jangan tidur, jangan tidur. Gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk lambene. Sallu ala Nabi Muhammad. Perang Musa melawan Fir'aun. Dar. Oh, Bater kaget ini. Dar. Kayak Banji nyanyi balonku ada 5 di lampu merah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, meletus balon datar. Saya itu Pak, kalau jenengan mau ke Prambanan, kan lampu merah, Proliman. Itu isinya Banji tok Pak. Kalau tahu plat mobil saya 605 Guse, langsung diserbu. Gus, tak buka, tak kasih uang, nyoh, dimasukkan susu, brojol Pak susu. Ternyata Suzuki, kita susu bono kaos kaki. Banji itu kan kalau di Jawa namanya palsu-palsu. Namamu siapa? Sucipto. Apa kia? Susu dilancir diganjel botol. Sing biuke arane Sukarlan. Susu asum nekar ning dalan.